Dan berikutnya, semisal ada perempuan yang dia menjalani proses kehamilan kira-kira 9 bulan, kemudian menyusui selama 2 tahun, dan dia divonis oleh dokter kalau dia puasa, baik pada saat di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan, bisa membahayakan gizi bayinya. Dan selama proses itu, dia akhirnya tidak berpuasa selama 3 tahun, baik di bulan Ramadannya ataupun di selain bulan Ramadan untuk mengkodok. Dan dia di fase 3 tahun itu hanya baru bisa membayar fidyah saja untuk puasa Ramadan selama 90 hari. Kemudian setelah diproses itu selesai, apakah dia tetap harus mengkodok puasanya selama 90 hari? Kalau mazhab Syafi'i zahirnya harus tetap mengqadha. Mazhab Syafi'i. Walakin hunaka qaul, ada pendapat dari mazhab lain, kalau dia merasa berat, sulit karena mengqadha 90 hari enggak gampang itu. Ya, maka dia bisa mengambil pendapat dari mazhab yang lain yang memberikan keringanan bahwa perempuan yang membatalkan puasa karena anaknya atau karena resiko anaknya itu, dia boleh membayar fidyah saja tanpa qadha. Ya. Ada qaul ulama yang membolehkan itu, meringankan. Ya, jadi kalau dia mau ikut Asy-Syafi'iyah tetap qadha. Tapi dia kalau berat, dia bisa mentaklid kepada mazhab yang lain yang meringankan dia. Ya, sehingga dia mendapatkan kemudahan. Di qaulillahi ta'ala, ma ja'alallahu 'alaikum fid dini min haraj. Allah tidak menjadikan untuk kalian dalam agama ini hal yang berat. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Naam. Allah a'lam. Pertanyaan berikutnya, apabila lupa tidak melafadzkan niat pada malam hari bulan Ramadan tetapi ikut sahur, bagaimana? Numpang. Lupa. Oh, lupa. Lupa tidak melafadzkan niat pada saat malam Ramadan tetapi ikut sahur, bagaimana hukum puasanya? Kalau yakin sama sekali di hatinya enggak tersirat niat puasa, maka itu puasanya harus diqadha. Walaupun dia sahur, karena orang sahur belum. Orang yang ikut makan sahur, apakah dipastikan dia niat puasa? Enggak. Seperti seorang perempuan yang uzur haid, dia kadang menemani suaminya untuk sahur, walaupun dia enggak puasa, dia akan menemani suaminya makan sahur. Atau perempuan, anak-anak perempuan di rumah-rumah itu, walaupun dia sedang enggak puasa uzur, dia menemani ayahnya, menemani umiknya untuk sahur. Apakah itu sudah menjadi dalil mau puasa? Enggak. Sekedar sahur bukan dalil bahwa dia sudah niat. Maka makan sahur harus dilengkapi dengan di hati ada sebuah niat besok akan puasa Ramadan tahun ini. Walaupun enggak melafadzkan, yang penting di hatinya ada kesadaran tentang niatnya tadi. Wallahu a'lam. Pertanyaan berikutnya, untuk orang yang hanya menyiapkan buka puasa, apakah juga termasuk ke dalam fadilah hadis yang tadi? Barang siapa dia menyiapkan takjil, ya, apakah dia termasuk mendapat pahala untuk berbuka puasa, untuk memberikan buka puasa? Ya itu, kalau dia tidak mengeluarkan sama sekali kecuali tenaga, ya, dan sekiranya orang yang berbuka puasa, yang memberikan buka puasa itu akan tidak terlaksana niatnya untuk memberikan puasa, buka puasa itu tanpa khidmahnya dia, mudah-mudahan dia dapat pahala seperti yang mengeluarkan uang. Ya, tapi kalau dia sekedar khidmah tidak resmi, ya, dapat pahala, tapi pahala berbuat baik kepada orang lain, tidak mendapat pahala memberikan buka puasa kepada orang puasa.
mendapat pahala dari segi yang lain, yaitu apa? Berbuat baik kepada orang lain. Wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin. Innallaha yuhibbul muhsinin. Wa innallaha ma'al muhsinin. Jadi kalau dia sekedar menata, sekedar melayani para tamu yang datang, menata piringnya di sini, nah ini mendapat pahala dari berbuat baik kepada saudara muslim. Kalau kepingin mendapat pahala memberikan buka puasa, yang mengeluarkan uang untuk memberikan buka puasa kepada orang lain sesuai tadi hadisnya, walaupun sedikit dia keluarkan. Kalau di Mekah Madinah itu yang namanya orang memberikan buka puasa itu sekaligus menyewa orang untuk mengantarkan makanan itu ke Masjid Nabawi. Dia sewa orang, sewa 10 orang untuk kamu saya sewa sebulan Ramadan, saya gaji 5 juta. Tugasmu membawa makanan bukaan puasa dari rumah ke Masjid Nabawi dan juga mengambil kembali untuk pulang alat-alatnya dan membersihkan tempat buka puasa. Itu begitu orang sana. Makanya kalau kita di Madinah, kita Ramadan di sana, kita masuk masjid kita direbut orang-orang tuh. Ya kan, dicium jidat kita, tali akhi, yang sana merebut kayak orang mahal aja kita. Ya kan? Nang omah orang sing ngereken nang larang kan. Ya kan? Direbut ini. Diciumi jidatnya, kadang dikasih fulus, kasih fulus. Karena semakin mendapat banyak orang, semakin menyenangkan orang yang memberikan puasa. Maka itu satu budaya yang bagus di sana. Wallahu a'lam.